Halo sahabat Andragogi semuanya, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Bersama saya Dr. Supriyadi MPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang perkembangan kognitif peserta didik. Materi ini merupakan kegiatan belajar 2 pada modul Program Profesi Guru PPG tahun 2022. Video ini saya namakan dengan modul video karena antara video pembelajaran ini dengan modul pembelajaran berjalan beriringan dan saling melengkapi. Modul video ini pada dasarnya mencoba menyahuti 3 gaya belajar yang banyak dimiliki manusia. Ada gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetis. Bagi Anda yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual dan auditorial, maka keberadaan video ini sangat membantu Anda untuk memahami modul secara komprehensif. Baik, kita mulai dengan menjelaskan tentang subcapaian pembelajaran. Ada 5 subcapaian pembelajaran yang akan kita pelajari dalam pembelajaran ini. Pertama, menelaah definisi perkembangan kognitif peserta didik. Yang kedua, menguraikan karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Yang ketiga, menguraikan komponen keterampilan kognitif peserta didik. Yang keempat, mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Dan yang terakhir, menganalisis implikasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Kita mulai pembahasannya dari pengertian perkembangan kognitif siswa. Salah satu tujuan pendidikan Islam adalah pendidikan akal atau al-ahdaf al-aqliyah yang mengarah pada perkembangan intelijensi yang berguna mengarahkan manusia sebagai individu untuk dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Dalam pendidikan Islam bukan hanya memberikan titik tekan pada hafalan, tapi lebih pada proses intelektualitas dan proses pemahaman. Piaget sebagai salah seorang ahli perkembangan kognitif pernah mengatakan bahwa seorang anak tidak dapat menerima pengetahuan secara langsung dan tidak bisa langsung menggunakan pengetahuan tersebut. Tetapi pengetahuan akan didapat secara bertahap dengan cara belajar secara aktif di lingkungan sekolah. Piaget kemudian mengemukakan tahap perkembangan kognitif manusia tersebut menjadi beberapa tahap. Tahap pertama disebut dengan tahap sensori motorik. Ini berlangsung pada usia 0 sampai 2 tahun. Tahap ini juga disebut sebagai masa discriminating dan labeling. Pada masa ini kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks dan bahasa awal. Yang kedua, tahap pra-operasional. Ini berlangsung pada usia 2 sampai 4 tahun. Tahap ini disebut juga dengan tahap intuitif. Anak mulai mengembangkan kemampuan menerima stimulus secara terbatas. Kemampuan bahasa mulai berkembang. Pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Tahap ketiga disebut dengan tahap operasional konkret, berlangsung pada umur 7 sampai 11 tahun. Tahap ini juga disebut masa performing operation. Pada masa ini anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderet, melipat, dan membagi. Yang keempat, tahap operasional formal, berlangsung pada umur 11 hingga 15 tahun. Tahap ini juga disebut dengan masa proportional thinking. Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi, seperti berpikir secara deduktif, induktif, menganalisis, mensintesis, mampu berpikir secara abstrak dan secara reflektif, serta mampu memecahkan berbagai masalah. Berbeda dengan Piaget, perkembangan kognitif menurut Vygotsky lebih menekankan pada konsep sosiokultural, yaitu konteks sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses belajar anak. Vygotsky juga yakin suatu pembelajaran tidak hanya terjadi saat di sekolah atau dari guru saja,
tetapi suatu pembelajaran dapat terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum pernah dipelajari di sekolah. Namun, tugas-tugas itu bisa dikerjakannya dengan baik. Misalnya, ada tugas-tugas yang diberikan di masyarakat yang tidak dipelajari di sekolah, namun ketika diserahkan dan ditugaskan, dia mampu mengerjakannya dengan baik. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kognitif atau pemikiran adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Salah satu aspek perkembangan kognitif yang sangat penting bagi proses belajar peserta didik di sekolah yaitu keterampilan kognitif, yakni suatu kemampuan menata dan menggunakan pikiran dalam mengolah informasi, baik dalam belajar maupun tidak. Peserta didik tidak pernah lepas dari belajar, baik di sekolah, lingkungan, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Kemampuan keterampilan kognitif sangatlah diperlukan oleh peserta didik. Perkembangan keterampilan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Kita ketahui bahwa peserta didik merupakan objek yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran, sehingga perkembangan keterampilan kognitif sangat menentukan keberhasilan peserta didik di sekolah. Sahabat andragogi, berikutnya kita pelajari tentang karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Proses kognitif dapat diterangkan dengan pendekatan sistem pemrosesan informasi. Inti dari pendekatan pemrosesan informasi ini adalah proses memori dan proses berpikir. Menurut pendekatan ini, anak-anak secara bertahap mengembangkan kapasitasnya untuk memproses informasi. Dan karenanya, secara bertahap pula, mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang kompleks. Berikut ini akan kita uraikan beberapa konsep tentang kemampuan kognitif anak yang terkait dengan perkembangan proses kognitifnya, seperti persepsi, memori, dan atensi. Konsep kemampuan berpikir anak. Pertama kita bahas tentang persepsi. Apa itu persepsi? Istilah persepsi sebenarnya berasal dari kata perception, yang berarti tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu. Proses seseorang melalui beberapa hal melalui panca inderanya. Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulus atau rangsangan yang diterima oleh sistem alat panca indera manusia. Meskipun persepsi bergantung pada indera manusia, proses kognitif yang ada pada diri manusia akan memungkinkan terjadinya proses penyaringan, perubahan atau modifikasi dari stimulus yang ada. Persepsi adalah proses kognitif yang kompleks untuk menghasilkan suatu gambaran yang unik tentang realitas yang barangkali sangat berbeda dengan kenyataan sesungguhnya. Persepsi meliputi suatu interaksi rumit yang melibatkan setidaknya 3 komponen, yaitu seleksi, penyusunan, dan penafsiran. Kemudian kita jelaskan tentang tahap-tahap terjadinya persepsi. Pertama, proses kealaman atau proses fisik merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia. Lalu tahap kedua merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang sudah diterima oleh reseptor atau alat indera manusia itu melalui saraf-saraf sensoris. Tahap ketiga
merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologis. Merupakan suatu proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima oleh reseptor. Dan tahap keempat merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan dan perilaku. Berdasarkan pendapat di atas, proses persepsi diperoleh melalui 3 tahap, yaitu pertama, tahap penerimaan stimulus, baik stimulus fisik maupun stimulus sosial, melalui alat indera manusia. Yang dalam proses ini mencakup pula pengenalan dan pengumpulan informasi tentang stimulus yang ada. Kedua, tahap pengolahan stimulus sosial melalui proses seleksi serta pengorganisasian informasi. Ketiga, tahap perubahan stimulus yang diterima individu dalam menanggapi lingkungan melalui proses kognisi yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, serta pengetahuan individu. Yang kedua adalah memori. Memori adalah sistem kognitif manusia yang mempunyai fungsi menyimpan informasi atau pengetahuan. Ingatan atau memori menunjukkan pada proses penyimpanan atau pemeliharaan informasi sepanjang waktu. Sementara itu, menurut Chaplin, memori adalah keseluruhan pengalaman masa lampau yang dapat diingat kembali. Sedangkan Centrock mendefinisikan memori sebagai retensi atau ingatan informasi dari waktu ke waktu dengan melibatkan encoding atau pengkodean, storage tempat penyimpanan, dan retrieval pengambilan kembali. Ada beberapa tipe memori yang dibagi oleh para ahli, yakni pertama, memori sensoris atau pencatatan indrawi. Reseptor adalah komponen-komponen sistem indrawi untuk melihat, mendengar, merasakan, dan mencium. Pola aktivitas netral yang dihasilkan ketika stimulan mencapai reseptor, kemudian diproses melalui pencatatan indrawi, hanya sekitar 1/4 detik. Meskipun dalam tempo waktu yang sangat singkat, kita berkesempatan menyeleksi informasi guna pemrosesan lebih lanjut, karena catatan indrawi menghadirkan segala sesuatu secara singkat. Maka kita memiliki satu kesempatan untuk memaknainya dan mengorganisirnya melalui persepsi. Kedua, memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan sistem memori berkapasitas terbatas, di mana informasi hanya dapat dipertahankan sekitar 30 detik, kecuali informasi tersebut diulang atau diproses lebih lanjut sehingga dapat bertahan lebih lama. Ketiga, memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan tipe memori dengan penyimpanan banyak informasi dalam rentang waktu yang lama dan relatif permanen. Selama bertahun-tahun usia sekolah, anak-anak menunjukkan perubahan-perubahan penting dalam bagaimana mereka mengorganisasikan dan mengingat informasi. Selama masa awal kanak-kanak, memori jangka pendek mereka telah berkembang dengan baik. Namun setelah anak-anak berusia 7 tahun, tidak terlihat adanya peningkatan yang berarti. Cara-cara mereka memproses informasi menunjukkan keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Berbeda halnya dengan memori jangka panjang, terlihat adanya peningkatan seiring dengan penambahan usia selama masa usia sekolah. Ini dikarenakan memori jangka panjang sangat tergantung pada kegiatan-kegiatan belajar individu ketika mempelajari dan mengingat informasi. Dalam suatu studi perkembangan memori, dilaporkan bahwa rentang memori manusia itu meningkat bersamaan dengan bertambahnya usia. Pada usia 2 tahun, anak-anak hanya dapat mengingat 2 digit. Pada usia 7 tahun meningkat menjadi 5 digit. Dan 7 digit pada usia 12 tahun. Meskipun pada periode usia sekolah ini tidak terjadi peningkatan yang berarti dalam memori jangka panjang, malah menunjukkan keterbatasan-keterbatasan. Selama periode ini mereka berusaha mengurangi keterbatasan tersebut dengan menggunakan
apa yang disebut dengan strategi memori atau memori strategi. Yang ketiga, atensi atau perhatian. Atensi merupakan sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara-cara merespon dalam sistem kognitif. Menurut Chaplin, atensi adalah konsentrasi terhadap aktivitas mental. Sedangkan Margaret W. Maitland menggunakan istilah atensi untuk merujuk pada konsentrasi terhadap suatu tugas mental, di mana individu mencoba untuk meniadakan stimulus lain yang menanggapinya. Atensi pada anak telah berkembang sejak bayi. Aspek-aspek atensi yang berkembang selama masa bayi ini memiliki arti yang sangat penting selama tahun-tahun prasekolah. Penelitian telah menunjukkan bahwa hilangnya atensi dan pulihnya atensi diukur pada 6 bulan pertama masa bayi, berkaitan dengan tingginya kecerdasan pada tahun-tahun prasekolah. Meskipun begitu, kemampuan anak untuk memusatkan perhatian berubah secara signifikan pada masa itu. Anak-anak prasekolah sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri tugas yang sangat menonjol. Para ahli psikologi perkembangan meyakini bahwa perubahan ini mencerminkan suatu pergeseran pengendalian kognitif perhatian, sehingga anak-anak bertindak kurang impulsif. Berikutnya akan kita jelaskan tentang aspek-aspek atensi itu meliputi beberapa hal. Pertama disebut dengan reseptor adjustment, yaitu penyesuaian alat indera terhadap objek yang menjadi perhatiannya. Kemudian yang kedua, postural adjustment, penyesuaian sikap tubuh terhadap objek yang menjadi perhatiannya adalah yang menarik perhatiannya. Yang ketiga, muscle tension, adanya tegangan otot, atau hal ini berhubungan dengan adanya perhatian. Disitulah adanya pemusatan energi. Yang keempat, central nervous adjustment, penyesuaian saraf pusat dalam melakukan perhatian. Hal ini dikarenakan dalam setiap penyesuaian mekanisme saraf pusat yang mengaturnya. Yang terakhir, increased clearness, semakin jelas objek yang menjadi perhatian akan semakin menarik perhatian individu. Adapun faktor yang mempengaruhi atensi dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada faktor internal yang terdiri dari motif atau needs, dorongan atau kebutuhan. Yang kedua, preparatory set atau kesiapan untuk berespon. Yang ketiga, interest atau perhatiannya terhadap sesuatu. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi atensi itu adalah intensitas dan ukuran, kontras, kentara, novelty atau kebaruan, kemudian repetition, pengulangan, dan yang terakhir adalah movement atau gerakan. Komponen keterampilan kognitif peserta didik. Antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya mengalami proses kognitif yang sama, namun kemampuannya yang berbeda-beda. Begitu pula dengan keterampilan kognitifnya. Itulah salah satu yang menyebabkan tiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Terdapat beragam kecenderungan kemampuan keterampilan kognitif peserta didik, yaitu metakognitif, strategi kognitif, gaya kognitif, dan pemikiran kritis. Ini akan kita bahas satu persatu pada pembahasan ini. Kita mulai dengan pembahasan metakognitif. Metakognitif adalah pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerja. Metakognitif merupakan satu proses menggugah rasa ingin tahu karena individu menggunakan proses kognitif untuk merenungkan proses kognitifnya sendiri. Metakognitif tidak sama dengan kognitif atau proses berpikir seperti membuat perbandingan, ramalan, menilai, membuat sintesis, atau menganalisis. Sebaliknya, metakognitif merupakan suatu kemampuan
di mana individu berdiri di luar kepala dan mencoba untuk memahami cara ia berpikir atau memahami proses kognitif yang dilakukan dengan melibatkan komponen-komponen perencanaan, functional planning, pengontrolan, self-monitoring, dan evaluasi atau self-evaluation. Komponen metakognitif terdiri dari pengetahuan, metakognisi, dan aktivitas kognisi. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, pengetahuan metakognisi meliputi usaha monitoring dan refleksi atas pikiran-pikiran saat ini. Refleksi membutuhkan pengetahuan faktual tentang tugas, tujuan-tujuan, atau diri sendiri, dan pengetahuan strategis tentang bagaimana dan kapan menggunakan prosedur-prosedur tertentu untuk memecahkan masalah. Kedua, aktivitas kognisi disebut juga dengan pengaturan kognisi atau regulator of cognition. Mencakup usaha-usaha siswa memonitor, mengontrol, atau menyesuaikan proses kognitifnya dan merespon tuntutan tugas atau perubahan kondisi. Aktivitas kognisi secara tipikal juga dipandang sebagai upaya untuk meregulasi atau menata kognisi yang mencakup perencanaan tentang bagaimana menyelesaikan suatu tugas, menyeleksi strategi kognitif yang akan digunakan, memonitor keefektifan strategi yang telah dipilih, dan memodifikasi atau mengubah strategi yang digunakan ketika menemui masalah. Yang kedua, strategi kognitif. Strategi kognitif merupakan salah satu kecakapan aspek kognitif yang penting dikuasai oleh seorang peserta didik dalam belajar atau memecahkan masalah. Strategi kognitif merupakan kemampuan tertinggi dari domain kognitif setelah analisis, sintesis, dan evaluasi. Proses pembelajaran bukan semata-mata proses menyampaikan materi bidang ilmu tertentu saja. Sebaliknya, yang lebih penting adalah proses pengembangan kemampuan strategi kognitif peserta didik. Pemikir yang baik menggunakan strategi secara rutin untuk memecahkan masalah. Pemikir yang baik juga tahu kapan dan di mana mesti menggunakan strategi. Pengetahuan metakognitif tentang strategi. Memahami kapan dan di mana mesti menggunakan strategi sering muncul dari aktivitas monitoring yang dilakukan siswa terhadap situasi pembelajaran. Gage berpendapat bahwa strategi kognitif adalah kemampuan internal yang terorganisasi yang dapat membantu siswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Strategi kognitif didasarkan pada paradigma konstruktivisme dan pengalaman-pengalaman praktis di lapangan. Hakikat dari paradigma konstruktivisme adalah ide bahwa siswa harus menjadikan informasi. Siswa ideal menurut paradigma ini adalah seorang pelajar yang memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri. Terdapat berbagai jenis strategi kognitif yang digunakan oleh peserta didik dalam belajar dan memecahkan masalah. Yaitu pertama disebut dengan strategi chunking. Strategi chunking dilakukan dengan cara mengorganisasikan materi secara sistematis melalui proses mengurutkan, mengklasifikasikan, dan menyusun. Strategi ini dipandang dapat membantu peserta didik dalam mengolah informasi yang sangat banyak atau proses yang sangat kompleks. Kedua, disebut dengan spatial. Merupakan strategi untuk menunjukkan hubungan antar suatu hal dengan hal yang lain. Strategi ini meliputi strategi pembingkaian atau framing dan pemetaan kognitif atau cognitive mapping. Yang ketiga adalah multi-purpose. Merupakan strategi kognitif yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain rehearsal, imagery, dan mnemonic. Bagian yang ketiga adalah gaya kognitif. Gaya kognitif adalah karakteristik individu dalam penggunaan fungsi kognitif, seperti berpikir, mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisir, dan memproses informasi, dan seterusnya, yang bersifat konsisten dan berlangsung lama. Di dalam gaya kognitif,
terdapat suatu cara yang berbeda untuk melihat, mengenal, dan mengorganisir informasi. Setiap individu akan memilih cara yang lebih disukai dalam memproses dan mengorganisasi informasi sebagai respon terhadap stimulus lingkungannya. Gaya kognitif merupakan bagian dari gaya belajar, yakni sifat-sifat fisiologis, kognitif, dan afektif yang relatif tetap, yang menggambarkan bagaimana peserta didik menerima, berinteraksi, dan merespon lingkungan belajar atau semacam kecenderungan umum, sengaja atau tidak, dalam memproses informasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Ada beberapa bentuk gaya kognitif. Seperti yang sudah dikemukakan oleh para ahli psikologi mengatakan bahwa gaya kognitif itu pertama gaya impulsif dan reflektif. Menunjukkan tempo kognitif atau kecepatan berpikir dibandingkan dengan peserta lain yang impulsif. Peserta didik yang reflektif lebih mungkin melakukan tugas-tugas seperti mengingat informasi yang terstruktur, membaca dengan memahami dan menginterpretasikan teks, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang kedua, terdapat gaya kognitif feel dependent dan feel independent. Gaya feel dependent cenderung menerima suatu pola sebagai suatu keseluruhan. Kedua gaya ini merupakan tipe gaya kognitif yang mencerminkan cara analisis seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Individu dengan gaya feel dependent cenderung menerima suatu pola sebagai suatu keseluruhan. Mereka sulit memfokuskan pada satu aspek dari suatu situasi atau menganalisa pola menjadi bagian-bagian yang berbeda. Sebaliknya, individu dengan gaya feel independent lebih menerima bagian-bagian terpisah dari pola menyeluruh dan mampu menganalisa pola ke dalam komponen-komponennya. Individu dengan gaya kognitif feel independent lebih baik dari individu feel dependent. Bahkan hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa peserta didik yang memiliki gaya kognitif feel independent lebih unggul daripada gaya kognitif feel dependent dalam perolehan belajar. Bagian keempat adalah pemikiran kritis. Pemikiran kritis merupakan kemampuan untuk berpikir secara logis, reflektif, dan produktif yang diaplikasikan dalam menilai situasi untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang baik. Berpikir kritis berarti merefleksikan permasalahan secara mendalam, mempertahankan pikiran agar tetap terbuka bagi berbagai pendekatan dan perspektif yang berbeda-beda. Tidak mempercayai begitu saja informasi-informasi yang datang dari berbagai sumber, baik itu lisan maupun tulisan, serta berpikir secara reflektif ketimbang hanya menerima ide-ide dari luar, tanpa adanya pemahaman dan evaluasi yang signifikan. Ada beberapa karakter yang diperlukan dalam pemikiran kritis ini. Yang pertama, kemampuan untuk menarik kesimpulan dari pengamatan. Yang kedua, kemampuan untuk mengidentifikasi asumsi. Yang ketiga, kemampuan untuk berpikir secara deduktif. Yang keempat, kemampuan untuk membuat interpretasi yang logis. Dan yang kelima, kemampuan untuk mengevaluasi argumentasi mana yang lebih lemah dan mana yang lebih kuat. Menurut Bayer, seperti yang dikutip oleh Nur dan Wikandari, setidaknya terdapat 10 kecakapan berpikir kritis yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam mengajukan argumentasi atau membuat pertimbangan yang absah. Yaitu, pertama, keterampilan membedakan fakta-fakta yang dapat diverifikasi dan tuntutan nilai-nilai yang sulit diverifikasi. Yang kedua, membedakan antara informasi, tuntunan, atau alasan yang relevan dengan yang tidak relevan. Yang ketiga, menentukan kecermatan faktual atau kebenaran dari suatu pernyataan. Yang keempat, menentukan kredibilitas dari suatu sumber informasi. Yang kelima, mengidentifikasi tuntutan
atau argumentasi yang mendua. Yang keenam, mengidentifikasi asumsi yang tidak dinyatakan. Yang ketujuh, mendeteksi bias atau menentukan penyimpangan. Yang kedelapan, mengidentifikasi kekeliruan-kekeliruan logika. Yang kesembilan, mengenali ketidakkonsistenan logika dalam suatu alur penalaran. Yang terakhir adalah menentukan kekuatan suatu argumen atau tuntutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif secara umum dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni hereditas dan lingkungan. Pengaruh kedua faktor itu tidak dapat terpisah secara sendiri-sendiri, melainkan saling berhubungan. Faktor hereditas atau keturunan. Semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan kecenderungan intelektualnya pada taraf tertentu. Namun potensi ini tidak bisa berkembang tanpa adanya peran lingkungan. Misalnya anak tersebut terlahir dari keluarga yang otaknya cerdas, namun anak ini tidak mendapatkan stimulasi atau pendidikan, maka kecerdasan itu juga tidak akan kelihatan. Yang kedua, faktor lingkungan. Terdapat dua faktor lingkungan yang sangat besar peranannya, yakni keluarga dan sekolah. Intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga anak memiliki informasi yang banyak dan menjadi alat bagi anak untuk berpikir. Begitu pula di sekolah, peran guru sangat menentukan perkembangan kognitif anak. Semakin banyak stimulasi yang diberikan, maka semakin berkembang pula kognitif dari peserta didik tersebut. Selain dari dua faktor di atas, ada lagi faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik tersebut, seperti yang diungkap oleh Hijriyati, bahwa ada faktor kematangan tiap organ, baik fisik maupun psikis, yaitu kesanggupan tiap organ menjalankan fungsinya masing-masing, dapat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif. Yang kedua, faktor keterbukaan, yaitu segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensinya. Yang ketiga, faktor minat dan bakat yang mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Dan yang keempat, faktor kebebasan, yaitu keluasan individu untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah. Sahabat andragogi, kemudian bagian yang terakhir kita bicarakan tentang implikasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Berdasarkan paparan perkembangan kognitif di atas, implikasi dalam pembelajaran perlu melihat bangunan metodologi pendidikan Islam, sehingga dari situ dapat ditentukan beberapa strategi pembelajaran dengan mempertimbangkan aspek perkembangan kognitif peserta didik. Prinsip pemakaian metodologi pendidikan agama Islam dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, pengenalan yang utuh terhadap peserta didik, umurnya, kepribadiannya, dan tingkat kemampuan mereka. Yang kedua, berstandar kepada tujuan, oleh karena metode diaplikasikan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menegakkan uswah hasanah atau contoh teladan yang baik terhadap peserta didik. Dalam pendidikan Islam, prinsip penggunaan metode al-tadarruj fi al-talqin sebagaimana dinyatakan oleh Al-Ghazali, berilah pelajaran kepada anak didik sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Atas dasar pemikiran bahwa anak didik memiliki tingkatan-tingkatan kematangan dalam berpikir, maka setiap pendidik seyogianya mempertimbangkan metode mana yang tepat diaplikasikan sesuai dengan tingkat berpikir anak didik. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan guru dalam membantu peserta didik mengembangkan proses-proses kognitifnya, yaitu pertama,
Ajak peserta didik memfokuskan perhatian dan meminimalkan gangguan. Gunakan isyarat, gerakan, dan perubahan nada suara yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting. Yang kedua, bantu peserta didik untuk membuat isyarat atau petunjuk sendiri, atau memahami suatu kalimat yang perlu mereka perhatikan. Gunakan komentar instruksional seperti baik, mari kita diskusikan, sekarang perhatikan, dan buat pembelajaran menjadi menarik. Yang ketiga, gunakan media dan teknologi secara efektif sebagai bagian dari pembelajaran di kelas. Fokuskan pada pembelajaran aktif untuk membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan, mengurangi kejenuhan, dan meningkatkan perhatian. Yang keempat, ubah lingkungan fisik dengan mengubah tata ruang, model tempat duduk, atau perpindahan setting ruangan. Ubah jalur indrawi dengan memberikan satu pelajaran yang mengharuskan peserta didik menyentuh, membuai, atau merasakan. Yang kelima, hindari perilaku yang membingungkan dan dorong peserta didik untuk mengingat materi pembelajaran secara lebih mendalam, bukan mengingat sepintas lalu. Yang keenam, bantu peserta didik menata informasi yang akan dimasukkan ke dalam memori, serta memahami dan mengkombinasikan informasi tersebut. Dan yang terakhir, latih peserta didik menggunakan strategi mnemonic. Mengenai strategi mnemonic ini nanti akan dilakukan pembahasan tersendiri. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan guru dalam mengembangkan kemampuan kognisi peserta didik dapat diungkap sebagai berikut. Pertama, guru harus mengajar dan menganjurkan kepada peserta didik untuk menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan kelompok usia mereka. Yang kedua, guru memberikan pelatihan tentang strategi belajar, kapan dan bagaimana menggunakan strategi untuk mempelajari tugas-tugas baru dan sulit. Penelitian tentang pelatihan strategi belajar menunjukkan adanya kemajuan belajar secara substansial setelah peserta didik mengikuti training ini di sekolah. Yang ketiga, menunjukkan strategi belajar dan mendorong peserta didik untuk menggunakan strategi tersebut. Yang keempat, mengidentifikasi situasi-situasi terkait kemungkinan suatu strategi dapat digunakan dalam belajar. Yang kelima, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar sendiri dengan sedikit atau tanpa bantuan guru. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi belajarnya sendiri dan menolong dirinya sendiri mengembangkan mekanisme belajar yang efektif. Yang terakhir, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengakses hasil belajarnya sendiri sehingga mereka bisa mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum diketahuinya. Demikian pembahasan kita berkenaan dengan topik ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa memahami bagaimana perkembangan kognitif peserta didik kita masing-masing di tempat kerja kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Salam andragogi.